Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel teman belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan materi UTBK SNBT khususnya bahasa Inggris. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas materi author's attitude dan inference, sikap penulis dan kesimpulan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah author's attitude atau sikap penulis. Nah, adapun tipe-tipe pertanyaannya atau typical questionnya adalah yang pertama, the writer assumes that, penulis berasumsi bahwa. Yang kedua, how does the author seem to feel about, bagaimana perasaan penulis tentang. Yang ketiga, which of the following best reflect the author opinion about, manakah dari berikut ini yang paling mencerminkan pendapat penulis tentang. Yang keempat, the author will most likely agree with, penulis kemungkinan besar akan setuju dengan. Yang kelima, the author hold assumption that, penulis berasumsi bahwa. Yang keenam, what motivates the author in writing the passage, apa yang memotivasi penulis untuk menulis bacaan atau teks tersebut. Yang ketujuh, the tone of the author is best described as, nada penulis paling baik digambarkan sebagai. Yang kedelapan, which of the following best describes the tone of the passage, manakah dari berikut ini yang paling menggambarkan nada dari bacaan atau teks tersebut. Yang terakhir, the attitude of the author toward is best described as, sikap penulis terhadap, paling tepat digambarkan sebagai. Oke, untuk triknya sebenarnya kita cukup perlu membaca dengan teknik scanning dan skimming, kemudian kita cari kalimat yang kemungkinan kita bisa jadikan rujukan untuk mencari sikap penulis dari teks atau bacaan tersebut. Nah, biasanya sikap penulis itu paling umumnya ada yang 3, ada positif, negatif, dan netral. Sebenarnya ada yang lain juga seperti khawatir, prihatin, kemudian yang lainnya. Tapi umumnya biasanya 3 ini. Yang mana jika penulisnya positif, biasanya opsi jawabannya itu ada positif, kemudian optimistic atau optimis, approving atau setuju, thoughtful itu bijaksana. Kemudian jika penulisnya negatif, ada biasanya ditandai dengan kata critical atau kritik, kemudian pessimistic atau pesimis, kemudian uninterested atau tidak tertarik, kemudian doubtful atau ragu-ragu. Kemudian yang terakhir yaitu netral. Netral itu artinya tidak berpihak. Bisa positif, bisa negatif. Netral itu biasanya ditandai dengan kata netral dan realistik atau realistis. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal yang pertama, what is the writer's attitude toward deforestation? Apa sikap penulis terhadap deforestasi? Berarti teks ini membahas terkait dengan deforestation atau deforestasi. Nah, sesuai dengan triknya, kita bisa membaca scanning dan skimming, dan kita cari kalimat yang mungkin kita bisa jadikan rujukan mencari sikap penulis. Nah, kalau kita lihat di teks ini, kita bisa baca di paragraf ketiga. Kita berpatokan pada paragraf ketiga, kalimat pertama. There is serious concern that widespread deforestation could lead to a significant decline in rainfall and trigger a positive feedback process of increasing desiccation for neighboring forest cover. Jadi kalimat ini mengatakan bahwa ada keprihatinan yang serius bahwa deforestasi yang meluas itu dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan dapat memicu proses umpan balik positif dari peningkatan pengeringan untuk tutupan hutan. Nah, jika seperti itu, maka kemungkinan itu berkaitan dengan hal ini. Nah, ditandai dengan kata concern atau keprihatinan atau prihatin. Artinya kemungkinan sikap penulisnya berkaitan dengan hal itu. Kita analisis opsi jawaban. Opsi yang A, positif. Apakah positif? Sudah pasti salah. Worried itu khawatir. Ini juga sudah pasti salah. Ignorant itu tidak tahu. Ini juga salah. Dan indifferent itu artinya tidak peduli. Nah, yang paling tepat itu adalah opsi yang E, yaitu concern atau prihatin terhadap deforestasi. Berarti soal nomor pertama opsi yang paling tepat adalah opsi yang E.
Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih dengan materi yang sama, yaitu terkait dengan author's attitude atau sikap penulis. What is the author's attitude toward to the topic of the passage? Apa sikap penulis dari topik dalam bacaan? Oke, kita cari kalimat yang bisa kita jadikan rujukan untuk mencari sikap penulis. Oke, ke paragraf pertama. The second advantage of herbal medicine is the absence of long-term effect. Manfaat atau keuntungan kedua dari obat herbal itu tidak adanya efek jangka panjang. Kemudian yang paragraf kedua, another benefit of using herbal remedies is that they are completely natural. Manfaat lain dari penggunaan obat herbal itu mereka benar-benar alami. Kemudian paragraf ketiga, furthermore, selain itu herbal remedies have multi-purpose benefit. Selain itu, obat herbal itu juga memiliki manfaat multiguna. Kemudian paragraf yang keempat, herbal remedies are absolutely inexpensive and sometimes even absolutely free of cost. Obat herbal itu sangat murah dan bahkan kadang-kadang itu gratis. Lanjut ke paragraf terakhir. Dua paragraf terakhir. Another excellent benefit of herbal remedies is that can be used to cure people of old age. Manfaat lainnya yang paling baik dari obat herbal itu dapat menyembuhkan orang dari segala usia. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa nada penulis itu terdengar positif atau menyetujui dari penggunaan obat herbal. Kita analisis jawaban opsi yang A netral, ini sudah pasti salah. Opsi yang B negatif, sudah pasti salah juga. Concern itu artinya tadi apa? Prihatin. Oke, sudah pasti salah. Approving itu setuju. Nah, ini kemungkinan jawabannya karena sesuai dengan kalimat-kalimat tadi bahwa penulis dalam teks menjelaskan bahwa banyak nih keuntungan yang dapat kita dapatkan dengan menggunakan obat herbal. Contohnya, obat herbal itu tidak memiliki efek jangka panjang. Kemudian, mereka benar-benar natural. Kemudian, paragraf ketiganya itu memiliki manfaat multiguna. Kemudian yang keempat, itu benar-benar murah dan kadang-kadang bahkan free of cost, gratis. Kemudian, another excellent-nya itu dapat digunakan oleh all age, segala usia. Nah, dari kalimat-kalimat itu, penulis bisa kita simpulkan bahwa penulis itu menyetujui dari penggunaan obat herbal atau approving. Berarti untuk soal nomor 2, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, materi yang kedua adalah inference atau kesimpulan. Adapun tipe-tipe pertanyaannya adalah yang pertama, it can be inferred from the text that, dapat disimpulkan dari teks bahwa. Yang kedua, which of the following does the passage imply? Manakah dari berikut ini yang disyaratkan oleh bacaan itu? Yang ketiga, it can be concluded from the second paragraph that, dari paragraf kedua dapat disimpulkan bahwa. Yang keempat, which of the following can be inferred from the passage? Manakah dari berikut ini yang dapat disimpulkan dari bacaan tersebut? Yang kelima, based on the passage, it can be hypothesized that, berdasarkan bacaan tersebut dapat disimpulkan atau dapat dihipotesiskan bahwa yang keenam, it is implied in the passage that, tersirat dalam bacaan tersebut bahwa. Yang ketujuh, which of the most appropriate and general conclusion of the passage, manakah kesimpulan yang paling tepat dan yang paling umum dari bacaan tersebut? Yang kedelapan, which conclusion of the most appropriate to draw based on the passage, kesimpulan manakah yang paling tepat untuk bacaan tersebut? Nah, adapun triknya, yaitu yang pertama kita temukan ide pokok, dan ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat, ada di awal paragraf dan akhir paragraf. Kemudian yang kedua, cari opsi jawaban yang berhubungan dengan ide pokok, dan yang ketiga, opsi jawaban harus memuat informasi yang sama dalam teks, bukan memuat kalimat yang sama. Jadi biasanya di opsi jawaban itu ada kalimat atau ada kata yang sama dari teksnya. Nah, biasanya itu merupakan pengecoh. Jadi yang diminta atau yang merupakan jawaban yang paling benar adalah harus memuat informasi yang sama, bukan
kalimat yang sama. Langsung kita ke contoh soalnya. Oke, ke contoh soal yang pertama atau soal nomor 3. It can be inferred from the paragraph 2 that dapat disimpulkan dari paragraf kedua bahwa paragraf kedua ini cukup singkat jadi kita baca seluruhnya saja. Carbon dioxide and other global warming pollutant are a collection in the atmosphere like a thickening blanket, trapping the sun's heat and causing the planet to warm up. Jadi, kalimat ini mengatakan bahwa karbon dioksida dan polutan pemanasan global lainnya itu terkumpul di atmosfer seperti selimut yang menebal merangkap panas matahari dan menyebabkan planet ini memanas. Berarti kesimpulannya itu pasti akan berkaitan dengan hal itu. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A. Carbon dioxide and other pollutants blanket the atmosphere. Karbon dioksida dan polutan lainnya menyelimuti atmosfer. Nah, ini sesuai dengan paragraf kedua tadi bahwa karbon dioksida dan pemanasan global lainnya itu menyelimuti atmosfer dan membentuk planet yang menebal, dan dari situ planet kita memanas. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Tapi kita simpan dulu, kita ke opsi yang B. Opsi yang B, carbon dioxide and other pollutants collect the sun's heat. Karbon dioksida dan polutan lainnya mengumpulkan panas. Ini memang sesuai sih, tapi tidak terlalu menggamparkan apa yang dijelaskan di paragraf kedua. Berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, the sun's heat blanket the atmosphere. Panas matahari menyelimuti atmosfer. Ini salah. Opsi yang D, carbon dioxide and other pollutants warm up the atmosphere. Karbon dioksida dan polutan lainnya memanaskan atmosfer. Ini juga katanya kurang tepat, kalimatnya kurang tepat. Opsi yang E, the atmosphere accumulates carbon dioxide and other polutan. Atmosfer mengakumulasi karbon dioksida dan polutan lainnya. Ini juga salah. Dan opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, karena kalimatnya sangat sesuai dengan paragraf kedua tadi bahwa karbon dioksida dan polutan lainnya itu menyelimuti atmosfer. Opsi yang A. Ke soal yang keempat atau ke contoh soal yang kedua dari materi inference. Nah, kalau kita dengar ini sudah ada suara speaker masjid, karena memang udah hampir duhur, tapi kita lanjut saja karena ini merupakan soal terakhir. Kita lanjut saja. What does the author imply in the second paragraph? Apa yang dimaksud penulis di paragraf kedua? Nah, sesuai dengan trik tadi, kita mencari ide pokok di paragraf tersebut. Nah, ide pokok itu biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kita ke kalimat pertama, paragraf kedua. The expanding use of light at night is because human. Meluasnya penggunaan cahaya pada malam hari disebabkan karena manusia. Cukup sampai sini ini mengatakan bahwa meluasnya penggunaan cahaya itu karena disebabkan oleh manusia. Kemudian yang paragraf terakhir, kalimat terakhir. Something like pollution can extend more than 100 kilometers out from the city's edge. Jadi di sini mengatakan bahwa polusi cahaya yang dihasilkan dapat meluas lebih dari 100 km dari tepi kota. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, providing light could increase economic activities. Penyediaan penerangan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Ini salah. Opsi yang B, both humans and animals rely on light for survival. Baik manusia dan hewan mengandalkan penerangan untuk bertahan. Ini juga salah. Opsi yang C, using more light may mean increasing light pollution. Penggunaan penerangan yang lebih banyak berarti meningkatkan polusi cahaya. Nah, ini sesuai dengan tadi bahwa jika kita menggunakan cahaya dan cahaya itu meluas, cakupannya itu melebihi 100 km dari tepi kota. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Opsi yang D, light should be provided according to people's needs. Penerangan harus disediakan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga salah. Opsi yang E, building infrastructure in mainly use for public facilities. Membangun infrastruktur terutama digunakan untuk fasilitas umum. Ini juga salah. Berarti benar ya untuk soal nomor 4 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Dan untuk
soal kali ini. Sorry untuk pembahasan materi kali ini cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih.